Dewan Juri yang terhormat, apatis merupakan sikap acuh tak acuh atau tidak peduli pada kondisi politik atau pemerintahan suatu negara sehingga kami yakini problematik. Mengapa? Satu, ini menurunkan kualitas pemerintahan. Lihat bagaimana satu saat ini orang-orang banyak yang tidak suka politik karena membosankan. Lihat bagaimana juga masyarakat irasional yang lebih suka melihat medsos sebagai hiburan, misalkan melihat TikTok atau berita-berita selebriti daripada mereka membuka berita politik atau pemerintahan. Lalu juga lihat juga bagaimana kondisi politik misalkan di negara Indonesia. Banyak masyarakat yang golput yang menyebabkan kondisi politik tidak stabil Dewan Juri yang terhormat karena acuh pada pemimpinnya. Namun lihat juga banyak pemimpin yang banyak tidak disukai oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan keinginan mereka, padahal mereka sendiri yang memilih karena tidak peduli dengan politik. Padahal ini tidak bermoral Dewan Juri. Dua, menurunkan tingkat partisipasi politik. Sadari bahwa politik menentukan jalannya suatu pemerintahan yang baik. Lihat bagaimana satu saat ini pemerintah yang tidak stabil, misalkan banyak kasus korupsi atau penyelewengan kekuasaan di Indonesia, misalkan banyak kasus korupsi seperti Johnny G. Plate atau Gubernur Lampung yang tidak capable untuk menangani kasus jalan rusak misalkan. Dan solusinya jalan rusak tersebut harus diviralkan dahulu, lalu badannya dibenahi untuk mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Ini artinya ada partisipasi politik dari masyarakat, dan jika masyarakat apatis tidak mau partisipasi dalam politik, pada akhirnya ini akan sulit mengenai kasus-kasus tersebut Dewan Juri yang terhormat. Lalu kami lihat ada mekanisme status quo yang gagal. Apa yang gagal? Apatis telah gagal Dewan Juri yang terhormat untuk memajukan suatu negara. Lihat bagaimana politik dengan tidak atau acuh tak acuh ini akan menurunkan partisipasi dari masyarakat, dan mereka tidak peduli, tidak dapat selalu pada akhirnya dapat pemimpin yang sewenang-wenang. Mereka mengadakan demo atau protes besar-besaran. Padahal dengan demo-demo tersebut tidak efektif Dewan Juri terhormat karena pemerintahan yang buruk dan tidak berhasil. Jika akhirnya berhasil, butuh waktu yang lama sehingga ini sangat tidak efektif untuk dijalankan Dewan Juri terhormat. Sehingga masih kita muncul, yaitu Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral, sehingga kami tetap mendukung mosi dengan goal terbesar kami adalah untuk mempertahankan esensi demokrasi. 2 poin beban pembuktian Dewan Juri terhormat. 1, mengapa apatis terhadap politik ini buruk dan tidak bermoral? Lalu 2 adalah bagaimana dengan adanya empati atau agresi atau peduli terhadap politik ini akan lebih baik, jauh lebih baik untuk memberikan manfaat dan dalam sisi kami Dewan Juri yang terhormat. Beralih pada poin argumen saya memiliki 1 poin argumen berupa justifikasi mengapa terhadap apatis terhadap politik dapat disebut tidak bermoral, ini dapat dibenarkan Dewan Juri yang terhormat. Baik, akan saya jelaskan. Lihat bagaimana satu saat ini banyak masalah-masalah di negara, misalkan yang sudah saya sebutkan dalam hipotesis masalah saya, seperti adanya golput, pemilihan yang semu dan lain sebagainya Dewan Juri yang terhormat ini. Dan sadari juga dan masuk pada poin karakter saya Dewan Juri. 1, apatis. 1, mereka acuh tak acuh. 2, tidak partisipatif. 3, banyak terjadi pada masyarakat irasional sehingga manifestasi perbuatan mereka adalah 1, adanya golput, tidak suka kampanye dan lain sebagainya. 2, politik terkait dengan demokrasi Dewan Juri. 1, politik berhubungan dengan pemerintahan. 2, berhubungan dengan regulasi untuk menentukan suatu kepemimpinan yang baik maupun tidak Dewan Juri. 3, negara memiliki fungsi untuk mensejahterakan masyarakat, untuk kestabilan, menginginkan adanya kestabilan pemerintahan dan politik sehingga adanya kepercayaan masyarakat dan partisipasi publik yang baik pada akhirnya Dewan Juri. Kemudian sadari juga bahwa politik merupakan wadah bagi masyarakat atau kritik saran atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah Dewan Juri terhormat. Sadari bahwa solusi dari masalah-masalah tersebut adalah perubahan dalam masyarakat hanya akan terjadi jika masyarakat peduli akan suatu hal, dalam hal ini politik Dewan Juri terhormat. Lalu mari kita lihat apa nilai-nilai demokrasi yang baik terkait dengan fungsi politik. 1, partisipasi. 2, kepastian hukum. 3, kepentingan umum terkait dengan bagaimana suara-suara atau aspirasi masyarakat dapat tertangani dengan baik. Lalu mengapa dengan peduli atau agresi dengan politik ini penting? Karena tidak akan terjadi 3 hal Dewan Juri. 1, bagi individu. Bagi individu yang apatis. Mereka apatis, tidak peduli dengan politik saat pemilu, misalkan golput atau malas ikut berita-berita politik sehingga mereka memilih pemimpin dengan ngawur atau tidak lihat capable atau tidak, karena mereka tidak mau lihat kampanyenya. Pada akhirnya Dewan Juri, pada akhirnya adanya pemimpin yang tidak capable tersebut. Lalu B, bagi individu yang tidak apatis. Bayangkan Anda sebagai masyarakat yang tidak apatis dan masyarakat yang peduli dengan politik atau pemerintahan. Pada akhirnya Anda akan mendapatkan pemimpin yang tidak capable dari orang-orang yang apatis terhadap politik tersebut Dewan Juri. 2, bagi masyarakat mengapa politik ini penting Dewan Juri? Dengan adanya apatis, pemimpin politik merupakan wadah bagi masyarakat untuk kritik, saran dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Dengan adanya apatis, maka pemimpin yang tidak capable tersebut, suara-suara mereka tidak tersampaikan dengan baik karena tidak partisipatif dan tidak ada checks and balance dalam apatisan tersebut Dewan Juri terhormat, dan aspirasi mereka tidak tersampaikan. 3, bagi negara. Apatis, kurang partisipasi politik dari masyarakat, berarti partisipasi ini menentukan calon pemimpin baik atau tidak, dan ini tidak sesuai dengan nilai demokrasi pada akhirnya Dewan Juri. Adanya pemimpin-pemimpin yang tidak capable untuk menjalankan suatu pemerintahan dan sehingga ini tidak bermoral. Lalu bagaimana dalam sisi kami akan baik Dewan Juri? 3 hal. 1, bagi individu.
bagi individu yang peduli akan adanya peduli politik, ada partisipatif dan checks and balance bagi pemerintah. Checks and balance digunakan pemerintah untuk evaluasi jalannya pemerintahan baik atau tidak, tanggung jawab atau tidak, profesional atau tidak dewan juri. Namun B, sadari individu juga mendapatkan rasionalitasan dari transfer edukasi politik yang terjadi ketika mereka mendapatkan narasi-narasi politik dan terjadi normalisasi dan habituasi dan terjadi rasionalisasi. Dan B, namun B, bagaimana masyarakat irasional sedia mereka tahu dewan juri. 2, masyarakat dengan adanya partisipasi, mereka dapatkan pemimpin-pemimpin yang capable dan dapat menyampaikan kritik saran mereka dengan baik dewan syura terhormat dengan lancar dan dapat diawasi oleh pemerintah yang profesional juga pada akhirnya. 3, bagi negara dengan adanya partisipasi pemimpin capable dan aspirasi yang tersampaikan dengan baik, distribusi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat akan terjadi dan nilai demokrasi pun akan bertahan dewan juri. Jikalaupun mereka mengatakan bahwa dalam pemerintah akan semenang-menang karena sudah dapat kepercayaan masyarakat, kami katakan tidak. Kenapa? Karena A, dalam pemerintahan kami yakini berisi orang-orang yang profesional dan tersertifikasi dengan adanya partisipasi dari orang-orang yang peduli politik tersebut. Namun B, saat ini juga belum ada masyarakat irasional yang melakukan checks and balance dalam pemerintah. Namun C, saat ini juga pemerintah ingin dipilih lagi 5 tahun ke depan oleh masyarakat, bukan dewan syura terhormat, sehingga mereka mementingkan citra publik untuk berbuat baik pada masyarakat. Jika senang-menang mereka tidak mendapatkan citra publik, tidak mendapatkan kepercayaan. Namun D, sadari juga bahwa telah ada hukum yang progresif adalah bagaimana KPK berhasil melingkus kasus-kasus korupsi seperti Johnny G. Plate, sehingga kami yakini hukum telah progresif. Namun bandingkan dengan cara mereka dengan adanya apatis, adanya acuh tak acuh dalam politik atau tidak peduli politik, tidak ada partisipasi dari masyarakat yang suka golput misalkan, mereka tidak menyampaikan aspirasi dan tidak ada checks and balance, lalu mereka mendapatkan pemimpin yang tidak capable pada akhirnya. Namun B, jika mereka mengatakan bahwa masih ada partisipasi dari masyarakat rasional, kami tetap katakan tidak, karena lihat bagaimana satu saat ini banyak masyarakat rasional lebih sedikit daripada masyarakat irasional di suatu negara. Mereka kalah suara oleh orang-orang yang golput atau memilih ngawur karena apatis terhadap politik tersebut dewan syura terhormat. Sehingga pada akhirnya jikalaupun terjadi adanya partisipasi, kami yakini ini adalah partisipasi yang buruk, dan jikalaupun terjadi pemilihan, ini adalah suatu pemilihan yang semu karena ada yang diisi oleh golput dan partisipasi yang buruk tersebut dewan syura terhormat. Pada akhirnya tidak ada partisipasi dan tidak adanya penyampaian aspirasi publik yang baik. Pada akhirnya nilai demokrasi akan rusak dewan syura terhormat. Oleh karena itu bangga sebagai tim pemerintah.